Fadilah muhadiruna fi hadal muqarrar al-Ustad Ibnu Samsul Huda wa jami'u al-ashab al-mahbubin fi hadal nahar ana Muhammad Nurul Rahman wa sahibi Muhammad Huzinul Asrar sanatahaddas an mawdu tahlilil akhta tashkhisi akli al-muta'allim. Taib fi syarihah al-ula al-muqaddimah allati tahtawi ala at-tahawul al-baradimi min as-sulukiyah ila al-ma'rifiyah. Next. Lahzah, Ustaz. Jadi fi tarikh tatawuri ta'limil lughah asaniyah, perlakuan terhadap kesalahan itu mengalami pergeseran paradigma, yakni min al-baradimi as-suluki ila al-baradimi al-ma'rifi. Fi asri as-sulukiyah kanatil akhta tu'addu mu'syiran ala al-fashal fi amaliyati at-ta'allum wa hina idin yanbaghi istisaluha fawran min khilal ta'ziz wal iqab. Jadi pada saat itu kegagalan itu harus segera dieliminasi dengan cara penguatan dan penghukuman. Dan pendekatan ini berfokus pada penghafalan pola. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, mereka akan dihukum atau ditekan. Berbeda dengan al-baradimi al-jadid allazi huwa al-ma'rifi, ra'a hadza al-baradimi anna al-akhta lam tu'adda au laisat mujarrada al-fashal, bukan hanya sebuah kegagalan. Jadi kesalahan itu bisa menjadi bukti nyata bahwa ada proses mental yang aktif dalam diri seorang pembelajar, dalam diri seorang pelajar bahasa. Dan kesalahan ini mencerminkan upaya seorang pelajar itu dalam membangun al-fardiyat, hipotesis tentang sistem bahasa yang sedang dipelajari. Au naqulu bi ibaratin ukhra anna al-akhta hiya al-alamah ala anna al-muta'allim yufakkir binashad wa yas'a ila fahmi bunyati al-lughah allati yadrusuha. Wa hada at-tahawul memiliki manfaat yang sangat besar dalam konteks pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Au naqul anna peneliti dan
orang-orang yang guru lah anggapannya gitu, itu bisa mulai menyadari bahwa eh, dokumentasi dan analisis kesalahan yang secara sistematis itu bisa memberikan informasi eh, tentang kognitif seorang pelajar bahasa. Next. Sudah. Iya, tunggu. في الشريحة الثانية ماذا؟ التعريفات والأسس النظرية. الأول تحليل الأخطاء أو error analysis. Ini merupakan disiplin ilmu yang dipelopori oleh Stephen Pitcorder, yang mana beliau itu berpendapat anna al-akhta allati yaf'aluha al-muta'allimun laisat mada bukan hanya kejadian yang acak gitu. Melainkan kesalahan itu adalah data yang sistematis, yang bermakna, yang dapat mencerminkan tentang keadaan sistem linguistik internal yang dimiliki oleh pelajar. Gitu. Dalam hal ini, error analisis ini berbeda dengan kontrastif analisis. Jadi eh, error analisis itu lebih menekankan pada analisis aktual dari kesalahan yang telah terjadi. Sedangkan analisis kontrastif atau kontrastif analisis itu melihat kesalahan semata-mata sebagai produk interferensi al-lughah ila al-lughah as-saniyah. Kemudian interlanguage. Jadi konsep interlanguage ini didefinisikan sebagai sistem bahasa sementara yang dibangun oleh pelajar bahasa kedua. Hal ini interlanguage ini berbeda dengan bahasa pertama dan juga berbeda dengan bahasa kedua, bahasa targetnya. Dan sistem ini sifatnya dinamis, berkembang ya, secara bertahap, dan memiliki kaidah tersendiri. Selanjutnya, sebagai contoh di situ pelajar di Indonesia itu cenderung berbicara tanpa menggunakan i'rab ya. Jadi tidak memperhatikan kapan dia rofa, nasab atau jar, dan juga cenderung berbicara tanpa gender gitu. Yang seharusnya mudzakkar tapi tiba-tiba pakai alati misalkan, atau pakai domir muannas misalkan. Selanjutnya kompetensi versus performansi.
Kompetensi itu merujuk pada pengetahuan bahasa yang yang terletak dalam sistem mental uh, penutur. Sedangkan performansi itu adalah realisasi aktual kompetensi tersebut dalam tuturan nyata. Jadi kompetensi itu apa ya? Pengetahuan yang dimiliki oleh pelajar, sementara performansi itu adalah bahasa yang kemudian terlontar dari si pelajar itu. Oke, next. Lanjut. Selanjutnya error kasus mistik. Jadi perlu diketahui kesalahan di sini adalah error ya. Analisis kesalahan di sini kesalahannya adalah error bukan mistik. Kalau error itu sifatnya sistematis ya dan berasal dari kompetensi atau sistem mental pembelajar. Yang mana kesalahan ini terjadi karena aturan bahasa itu belum terinternalisasi dengan benar, sehingga pembelajar tidak menyadari dan tidak bisa memperbaikinya tanpa bantuan. Cuma 13 Eh, doang, Kis. Orangnya Hmm. dibilangin harus itu setengah 3. Sebagai contoh, ya, Atulab yadrusu misalkan. Jadi mereka itu eh, belum memahami dengan betul kapan harus menggunakan jamak, fiil jamak atau fiil yang mufrad gitu misalkan. Hanya uh, karena apa yang dipelajari pertama biasanya itu merupakan fiil mufrad, jadi dia tidak bisa membedakan atau apa namanya menyamaratakan di awal bahwa itu menggunakan fiil mufrad yang sudah ia pelajari. Itu padahal seharusnya seiring bergantinya apa namanya subjek itu juga ganti juga fiilnya. Berbeda dengan error ini adalah mistake atau bisa dengan kekeliruan. Dan ini sifatnya tidak otomatis atau tidak sistematis ya. Dan muncul karena faktor performansi seperti gugup atau kurang fokus misalkan nahnu ka mutalimin fi ta'limil lughah al-arabiyyah ta'awwadna ala al-muhadasa bi al-lughah al-arabiyyah tapi karena gugup misalkan muncul kemudian kekeliruan-kekeliruan yang sebenarnya kita itu bisa mengetahui bahwa ini keliru misalkan. Oh, ini seharusnya rofa, seharusnya mudzakkar atau seharusnya muannas. Dan di mistake ini, kekeliruan ini seorang pelajar itu bisa untuk memperbaiki kekeliruannya sendiri. Karena sebenarnya dia itu tahu, tapi uh, karena satu dua faktor kekeliruan itu kemudian terjadi. Jadi error itu mencerminkan masalah pada sistem mental bahasa, sedangkan mistake itu hanya gangguan sementara dalam penggunaan bahasa. Lanjut. Lanjut.
Selanjutnya sumber-sumber kesalahan. Di sini kiranya ada 4 yang kami cantumkan. Yang pertama, interferensi dari bahasa pertama. Di bahasa Indonesia kita tidak mengenal gender, itu tidak ada, maksudnya tidak apa ya, tidak ada perubahan tentang gender, berbeda dengan bahasa Arab. Dia dalam bahasa Indonesia bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan, berbeda dengan bahasa Arab eh, menggunakan huwa untuk laki-laki dan hiya untuk perempuan. Namun karena interferensi ini atau transfer bahasa pertama ini, si pelajar menganggap bahwa apa ya, mungkin sama saja dengan bahasa Indonesia, sehingga tidak terlalu memperhatikan gender. Yang kedua, simplifikasi. Jadi disimpulkan gitu ya. I'rab yang jelimet itu diabaikan dan mungkin apa menurut mereka itu lebih mudah disimpulkan, ya lebih simpel jika tidak menggunakan i'rab atau tidak perlu memperhatikan uh, posisi sebuah kata. Jadi mungkin ini bacanya disukunkan semua. Ada kitab jadid. Yang ketiga, sumber yang ketiga yaitu overgeneralisasi. Jadi misalkan seorang siswa itu sudah mempelajari bahwa jamak itu sudah mempelajari jamak muannas salim yang ketika rofa menggunakan una, wawu, ketika nasab dan jar menggunakan ya, ina. Lalu digeneralisasi untuk semua kata. Itu overgeneralisasi. Bahkan untuk yang muannas gitu. Lalu fosilisasi, ini kesalahan yang menetap meski sudah diajarkan berulang, dan fosilisasi ini sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Huzinul Asrar. Kepadanya dipersilakan. أشكرك شكرا كثيرا. صوتي مسموع أم لا؟ مسموع مسموع Asma. واضح؟ صوتي واضح؟ واضح. نعم. طيب، في الشريحة التالية نحن سنبحث عن إجراءات تحليل الأخطاء. عند ستيفن بيتكوردر هناك 3 إجراءات أو 3 طرق لابد أن نقوم بها حينما نريد أن نحلل الأخطاء. أولا يعني جمع البيانات، والثاني يعني تحديد الأخطاء ووصفها، وثالثا يعني tafsirul akhta. Dalam teorinya Corder menganalisis kesalahan. Yang pertama yaitu mengumpulkan data, yakni dengan cara guru dapat mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang ada pada siswanya, barangkali lewat ujian atau lewat tamrin atau lewat percakapan sehari-hari yang sering terulang kesalahan di siswanya, pada siswa atau peserta didiknya. Nah, tahapan selanjutnya yaitu diidentifikasi dan dideskripsikan. Kemudian kesalahan-kesalahan tersebut diidentifikasi, termasuk kesalahan apa, kemudian deskripsi dari kesalahan tersebut apa, sehingga nanti bisa masuk ke tahapan selanjutnya yaitu explanation atau menjelaskan. Dijelaskan, guru perlu menjelaskan kepada murid atau kepada siswa bahwa ada beberapa kesalahan yang sudah dianalisis oleh guru tersebut
dari pihak siswa, sehingga kesalahan tersebut tidak terus-menerus berulang sehingga menjadi fosiliasi tadi. Kalau menurut Gas dan Salinger, hunaka sittatu ijra'at fi tahlilil akhta. Al-awwal yakni ad-daur al-awwal yakni jam'ul bayanat mutasawih ma'a قدر حادثا جمع البيانات سيكون في الدور الأول ثم الثاني يعني تحديد الأخطاء والثالثا يعني تصنيف الأخطاء ورابعا يعني قياس الأخطاء من حيث التكرار وخامسا يعني تحليل مصادر الأخطاء وسادسا وآخرا يعني تقديم المعالجة التصحيحية. Kalau Gas dan Salinger di teori yang lebih tulis itu lebih detail prosedur analisis kesalahannya kan oleh Corder. Kalau menurut Gas dan Salinger itu yang pertama harus sama dikumpulkan datanya terlebih dahulu dengan prosedur yang kurang lebih sama. Yang penting data terkumpul di pengajar atau di gurunya terlebih dahulu. Yang kedua harus diidentifikasi kesalahan tersebut apa, yang salah itu apa gitu. Barangkali salah di morfologinya atau salah di bidang-bidang yang lainnya begitu. Setelah diidentifikasi kemudian diklasifikasikan. Itu masuk ke diklasifikasikan masuk ke kesalahan yang mana sehingga nanti pembenarannya akan sesuai klasifikasi tersebut. Yang keempat, diukur dulu kesalahannya. Sudah barangkali anak tertentu sudah sesering apa melakukan kesalahan tersebut, atau si siswa tersebut diukur sejauh mana dia kesalahannya, dari sebelumnya dia sudah melakukan kesalahan itu atau belum, kemudian apakah itu kesalahan yang pertama kali diucapkan atau dilakukan secara barangkali adalah kesalahan menulisnya dia dari sebelumnya sudah pernah dilakukan apa belum kesalahannya. Nah, diukur dulu karena nanti proses pembenarannya atau proses tashihnya, mu'alajah tashihiyahnya akan berbeda dari di masing-masing siswa sesuai dengan kuantitas errors-nya gitu. Kemudian tahapan yang kelima pada prosedur yang digagas oleh Gas dan Salinger ini adalah analyzing source of errors, yaitu menganalisis sumber kesalahan. Kira-kira kesalahan-kesalahan tersebut sumbernya dari mana? Apakah hanya sebatas dari ketidaktahuan siswa dalam teori atau qawaid tertentu, atau dari mentalnya dia, atau dari bukan mengajar dari langsung akhirnya anak tersebut ikut salah karena kan sangat amat mungkin suatu hal itu terpengaruh oleh lingkungannya begitu. Dianalisis dulu sumber kesalahannya, baru di tahapan akhir yaitu remediating for errors, yaitu remedial untuk kesalahan tersebut, dalam arti yaitu membenarkan. Jadi tahapan yang keenam menurut Salinger ini tidak secara spesifik ada tindakan pembenaran atau tashihnya, tapi kalau di Gas dan Salinger ini ada tahapan remedial, yaitu menyampaikan atau memberi info bahwa hal ini salah, nah yang benar begini gitu. Adapun teknisnya akan berbeda-beda nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks aktual masing-masing pengajar atau masing-masing siswa. Baik. Syariah Adaliyah, yakni yang perlu asatidzah teman-teman semuanya di sini mungkin garis bawahi adalah diagnosa mental pembelajar dalam konteks psikolinguistik di sini adalah bagaimana proses kognitif bahasa di otak atau di otak pembelajar, sehingga tidak melulu mental itu
diartikan dalam bayangan kita mungkin adalah sifatnya adalah psikologi klinis gitu ya, atau bersifatnya kayak kuat daya lemahnya seseorang dalam menghadapi sesuatu. Nah, di dalam konteks ini mental yang akan yang dimaksud adalah merujuk pada struktur dan proses bahasa, bagaimana bahasa itu berproses dalam pikiran pembelajar begitu. Sehingga analisis kesalahan atau dapat digunakan untuk memahami dalam pikiran masing-masing pembelajar itu. Jika diketahui ada kesalahan, berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam pikiran pembelajar tersebut yang berkaitan dengan proses sistem bahasa kebahasaannya. Gitu. Sehingga ini dua hal ini berkaitan. Dalam hal ini berarti analisis kesalahan itu dapat untuk dapat merujuk dapat berkaitan dengan diagnosa mental pembelajar, khususnya berkaitan dalam proses mereka mengolah atau memperoleh struktur kebahasaan di pikiran atau di otak mereka. Demikian. Nah, contohnya begini. Barangkali di sana ada siswa kita yang mengucapkan mau bilang kalimat tuh kamu kamu berhasil kalau kamu belajar. Tapi dia bilangnya anta tanjah idza tata'allam. Secara sing secara apa ya? Secara singkat dulu kalau ini kurang tepat atau salah. Di situ di situ apa gitu. Kalau secara kaidah nahwu mungkin itu tidak sesuai dengan kaidah adawatu syarat ya. Anta tanjah idza tata'allam. Kalau yang kita pahami di sana kan di adawatu syarat kan idza dan in itu bisa digunakan dalam konteks penerjemahan yang sama, tapi penggunaannya berbeda gitu. Sehingga kesalahan pertama adalah itu tadi adawatu syarat. Tetap kesalahan ini tidak berhenti di kita tahu bahwa anak ini salah nahwunya, kaidah nahwunya, tapi lebih jauh daripada itu. Jika didapati kesalahan di penggunaan kaidah nahwu itu berarti di sana menunjukkan diagnosa mental juga bahwa di dalam pikiran pelajar yang mengucapkan kalimat itu bisa jadi belum paham betul perbedaan idza dan in dalam konsep kaidah adawatu syarat itu seperti apa. Meskipun secara terjemah sebenarnya bisa diterjemahkan dalam konteks penerjemahan yang sama atau sangat mirip. Yang kedua, bisa jadi juga karena transfer bahasa Indonesia atau bahasa satu tadi. Bahasa utamanya dia yang secara kontekstual kalau mau bilang, kamu berhasil kalau kamu belajar, itu ya diterjemahkan, kalau orang Jawa bilang tuh terlek gitu ya. Jadi tidak diolah dulu, langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, anta tanjah idza tata'allam. Kamu akan berhasil jika kamu belajar. Padahal yang benar kalau kita telisik di konteks itu idza ta'allamta tanjah au in tata'allam tanjah. In tata'allam di situ harusnya majzum begitu ya. Mungkin bagi di benak atau di pikiran peserta didik pembelajar itu belum sampai di tahap itu. Sehingga inilah yang dimaksud analisis kesalahan yang kemudian mental pembelajar tersebut dalam konteks mental grammarnya. Begitu. Adapun implikasi dari analisis kesalahan ini juga diagnosa mental pembelajar ini dalam pembelajaran bahasa Arab akan sangat banyak sebenarnya. Tapi pada pembahasan kali ini kita ambil contoh paling tidak itu ada 5 ya. 5 bisa berimplikasi pada 5 hal yang menguntungkan pengajar atau guru dalam kaitannya proses pembelajaran bahasa Arab yang dikerjakan adalah bisa untuk menjadi dasar perencanaan materi pembelajaran.
Idan istikhdamu at-tahlil hada tahlil al-akhta yastati an yakun asas tasmimil mawad at-ta'limiyah al-munasibah min kibali at-tullab. Eh, eh, Konteks digunakan atau diterapkan sayutabbaq ila at-tullab al-munasib bi ahwali tullab, karena materinya sudah tersaring karena sudah tersaring berdasarkan apa yang dibutuhkan siswa, yaitu barangkali di hal ini sehingga nanti materi disesuaikan. Kemudian yang kedua bisa juga menjadi dasar pengembangan strategi koreksi yang efektif. Atau masing-masing peserta didik memiliki hanya juga akan berbeda-beda, sehingga diagnosa mentalnya mereka juga akan berbeda-beda. Itu mengimplikasikan strategi koreksinya juga akan berbeda-beda. Kalau sudah teranalisis terlebih dahulu, maka nanti guru akan dapat menentukan strategi koreksi atau pembenaran yang efektif bagi masing-masing kondisi anak tersebut. Barangkali ada siswa yang nggak cocok dia kalau dibenarkan kalau tahu salah, tapi secara publik di depan kelas, begitu ya. Berarti guru harus menyesuaikan kondisinya. Begitu. Barangkali ada siswa yang memang salahnya bukan kesalahan yang major gitu, kesalahannya minor di satu bidang ini saja, di satu hal ini saja, tapi berulang, sehingga guru menyampaikan pembenarannya seperti apa, strategi koreksinya nanti seperti apa, begitu. Evaluasi efektivitas pengajaran. Nah, pengajar, sebagai pengajar kita pastikan perlu untuk terus mengevaluasi proses pembelajaran dan pengajaran yang kita terapkan ini sudah efektif atau belum, begitu ya. Jika dirasa kesalahan-kesalahan, ya kita bisa jadi strategi pembelajaran kita masih belum efektif, sehingga perlu adanya evaluasi berdasarkan atau bercermin pada hasil analisis kesalahan metode pendekatan yang kita gunakan tidak efektif, perlu dievaluasi berdasarkan melihat hasil kesalahan analisis tadi. Analisis bisa juga membantu guru memahami proses kognitif masing-masing pelajar itu, proses kognitifnya berbeda, dan salah itu atau kesalahan itu merupakan salah satu tahapan merupakan salah satu proses kognitif siswa, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Nerul tadi. Jadi kesalahan pada siswa itu bukan hal yang, kalau istilahnya bukan aib, bukan adanya proses kognitif pelajar, sehingga jika didapati kesalahan dan kita dapat menganalisisnya, kemudian kita dapat melakukan pembenaran, ini membantu kita sebagai guru barangkali memahami proses kognitif belajar tersebut. Dan yang terakhir dapat membantu mencegah fosilasi tadi, yaitu kesalahan yang terus-menerus dan bisa menjadi kesalahan permanen. Kalau nggak segera dideteksi atau ditemui kesalahannya dan dilakukan pembenaran, takutnya akan menjadi, hingga kesimpulannya pada pembahasan materi pembahasan hari ini, yaitu yang paling perlu kita pahami adalah kesalahan atau error dalam konteks pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab utamanya, itu bukan suatu hal yang perlu untuk dihindari, alamiah saja. Jadi barangkali di siswa kita nanti kita temui kesalahan-kesalahan, justru itu menjadi titik balik kita untuk melakukan berbagai pembenaran gitu atau perbaikan, sehingga kesalahan ini justru malah
bisa dari kesalahan ini, dari kesalahan error ini, oke, kita dapat memahami proses pembelajaran. Selain itu, kesalahan ini juga menjadi bukti bahwa berproses mereka, mental pembelajaran mereka berproses, begitu. Sehingga error analisis ini membantu guru untuk dapat menemukan kesalahan, kemudian merancang strategi untuk perbaikannya. Membantu guru juga untuk dapat memahami bagaimana siswa atau pelajar kita itu membangun grammarnya sampai di tahapan mana saja perkembangan pembelajaran siswa-siswa kita gitu. Baik demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Nasyukurukum syukran kathiran al husnul ihtimam wa soal wal jawab. Baik, selanjutnya adalah sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman sekalian. Bisa di share screen, Aziz. Oh ya, sebentar. نعم، تفضل أن تفتح شاشة الأسئلة. أين دفتر الأسئلة؟ رافلي معنا؟ رافلي لا يوجد. Dewi Putriani, Dewi Putriani, Aziz Mahfi,
السفادلة ما في كذلك. Sambil menunggu uh, bentar. Izin menjawab soal dari kelompok 1. Bagaimana guru dapat mencegah terjadinya fosilisasi melalui intervensi pedagogis berbasis analisis kesalahan. Sebenarnya pencegahan terhadap fosilisasi ini sudah dijelaskan di materi kemarin. Materi kelompok sebelumnya. Jadi di situ dijelaskan bahwa beberapa strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan cara pendekatan pengajaran yang efektif. Kemudian teknik corrective feedback. Selanjutnya exposure berkelanjutan terhadap bahasa target dan juga peningkatan kesadaran metalinguistik. Jadi pendekatan pengajaran yang efektif itu yaitu pembelajaran yang dirancang secara komunikatif, bisa juga dengan kontekstual yang orientasinya itu pada penggunaan bahasa oleh siswa. Jadi bukan hanya sekedar menghafal kaidah. Dengan cara itu bisa mengatasi fosilisasi. Juga bisa dengan exposure berkelanjutan terhadap bahasa target. Jadi siswa itu harus terus mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan input yang baru, input yang benar bagaimana bahasa target itu melalui membaca, kemudian mendengar, atau interaksi-interaksi lainnya. Yang ketiga yaitu penggunaan teknik corrective feedback. Jadi seiring berkomunikasi dengan siswa, di situ kita sebagai guru bisa membantu mereka untuk menyadari kesalahan-kesalahan yang dibuatnya itu lalu memperbaikinya gitu. Agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak menjadi permanen, tidak menjadi fosil itu tadi. Yang keempat yaitu peningkatan kesadaran metalinguistik, yaitu agar siswa bisa memahami aturan dan pola bahasa secara sadar. Jadi mereka itu bisa merefleksi dan juga bisa mengontrol dirinya apakah bahasa yang digunakan itu sudah benar atau salah. Mungkin gitu
jawaban untuk soal nomor 1. Soal kelompok soal pertanyaan kelompok 1. Atau bisa juga di semisal sambil mengajar kita itu mencatat kesalahan-kesalahan siswa yang sering dilakukan, kemudian itu kita mengajarkan atau membahas tentang bab-bab yang sering terjadi kesalahan di dalamnya. Lalu setelah itu meminta mereka untuk membuat versi yang benar. Sehingga kemudian fosilisasi itu tidak terjadi. Kelompok 1. Atau mungkin ada tambahan dari Mas Ustaz atau dari teman-teman. Kalau dari saya tambahannya mungkin yang paling utama yaitu analisa dini. Jadi sedini mungkin di deteksi dini, maaf, deteksi dini. Jadi sedini mungkin dideteksi apakah ada kesalahan, sehingga kalaupun ada kesalahan itu nanti dapat di, diteruskan ke tahapan-tahapan yang tadi, yang bisa sampai di remedial itu, sehingga tidak sampai menjadi fosiliasi begitu kesalahannya. Bagaimana kelompok 1? Alhamdulillah, syukran Ustaz Nailur, Ustaz Ozi. Baik. Selanjutnya kelompok 2, contoh rancangan atau contoh aktivitas kelas yang bertujuan mencegah fosilisasi pada materi. Dulu di pondok saya pernah waktu itu saya belum mengerti tentang analisis kesalahan ini, tapi setelah dipikir-pikir sepertinya agak cocok untuk dilakukan dengan tujuan untuk mencegah fosilisasi pada materi. Jadi pada di resah insya waktu itu saya meminta anak-anak itu untuk membuat sebuah karya dengan tema tertentu. Lalu setelah itu saya koreksi dan pada pertemuan berikutnya saya paparkan kesalahan-kesalahan yang banyak mereka lakukan, yang paling banyak, beberapa kesalahan yang paling banyak mereka lakukan. Lalu dengan itu saya minta mereka untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan tersebut, menjelaskan kenapa itu salah, dan juga meminta mereka untuk menuliskan versi yang benar. Mungkin itu termasuk salah satu aktivitas kelas yang bertujuan mencegah fosilisasi pada materi. Jadi itu menurut saya efektif karena dengan demikian itu mereka, ya murid-murid saya itu belajar dari kesalahan yang nyata, kesalahan yang memang mereka sendiri perbuat gitu. Lalu dari situ mereka bisa mengerti kenapa itu salah dan yang seharusnya bagaimana. Bagaimana kelompok 2? Itu contoh aktivitas di kelas. Atau ada tambahan mungkin dari teman-teman?
Kalau tidak ada, kami lanjut. Mas Husin mau jawab? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari grup 3. Urut langsung aja ya Ustaz ya. Atau gimana? Grup 3 ya. Jika kesalahan adalah refleksi hipotesis bahasa siswa, apakah guru seharusnya membantu memperbaiki hipotesis tersebut atau membiarkan sistem tersebut berkembang secara alami? Kalau berkaca pada prosedur atau tahapan yang dikemukakan oleh Gas dan Salinker tadi, ada tahapan untuk memperbaiki, yaitu di tahapan terakhir, tahapan ke-6, yaitu remedial. Jadi guru sebaiknya tetap punya peran untuk memperbaiki tersebut, memperbaiki kesalahan tersebut. Tapi dalam hal ini, makanya tadi pada tahap implikasi kami jelaskan, dalam hal ini karena barangkali kesalahan yang ada di siswa adalah berbeda-beda, sehingga proses perbaikannya juga perlu menyesuaikan dari masing-masing kesalahan itu. Kecuali cukup seragam dalam satu kelas, kesalahannya tidak terlalu variatif begitu ya. Itu bisa dilakukan proses pembenaran atau perbaikan yang secara seragam atau serentak. Tapi kalau konteksnya adalah berbeda-beda, masing-masing siswa punya kesalahan yang berbeda, perbaikannya juga berbeda. Tapi mungkin karena ini sifatnya adalah alamiah, baiknya perbaikan kesalahan itu tidak yang secara tidak secara formal ya. Dalam arti semua orang, semua siswa harus tahu kalau oh ini loh salah, siswa itu loh salah, sehingga takutnya kalau terlalu ditekankan atau terlalu dikasih tahu kalau kamu salah dan ini benarnya, pembenarannya sistemnya seperti itu, justru malah eh, berimplikasi negatif ke mental pembelajar tersebut. Begitu. Jadi tidak dibiarkan, tetap ada proses perbaikan dari guru, dari sisi guru, melihat di tahapan ke-6 tadi yaitu remedial errors. Tapi ideal pendampingannya disesuaikan, tidak yang menggebu-gebu menyalahkan atau memang bersifat untuk koreksi kesalahan sehingga tidak mencederai mental pembelajar gitu. Karena biar bagaimanapun mereka masih dalam proses proses pembelajaran gitu ya. Karena kesalahan yang mereka lakukan itu bukan bukan hal yang seharusnya bukan hal yang mereka takuti. Takutnya kalau mereka dikasih perbaikan oleh gurunya tapi malah merubah mindset, takut siswa tersebut malah jadi takut salah, malah pembelajarannya akan stuck di situ, malah justru nggak akan berkembang begitu. Itu yang bisa kami jawab. Barangkali ada tambahan dari Mas Nailur atau dari asatidzah lainnya. Dari teman-teman grup 3 apakah terjawab atau ada masukan atau ada sanggahan? Yakfi Ustaz. Tayyib. Thumma nuwasil ila as-su'al min al-firqah as-sadisah. Nah, mengapa dalam paradigma kognitivisme kesalahan itu dianggap sebagai data yang berharga? Di dalam paradigma kognitivisme itu, pembelajaran bahasa utamanya itu tidak sekedar proses apa mencari hal baru, mengetahui hal baru, atau memperbaiki pengetahuan dari hari kemarin. Justru pembelajaran itu lebih ditekankan pada proses berpikir. Kata kuncinya di sana adalah proses berpikir. Sehingga jika ada proses di sana, pastikan ada perbaikan dari eh, misal di level ini kemudian berproses menuju ke level yang baik. Oleh karena itu, selama berproses tersebut, kesalahan ini justru menjadi
itu tadi data yang berharga atau menjadi stimulan gimana eh, proses tersebut akan tetap berjalan atau gimana perjalanan dalam proses tersebut bisa cepat, tidak stuck dalam semangat. Takutnya lagi kalau sudah proses itu salah sehingga Sepertinya keluar lagi tadi. Iya, ya tunggu aja. Ustaz Nailur mungkin bisa melanjutkan supaya tidak, karena waktu kita terbatas kalau puasa. Mana yang belum dijawab, jawab dulu. Mbak Rena sudah bangun apa belum? Sampun, Ustaz. Oh iya, kayak ngantuk gitu maksud saya. Boten, Ustaz. So, pertanyaan dari kelompok 5 sambil menunggu Mas Ozi masuk lagi. Saya ingin menjawab. sebentar mungkin lanjut Oh ya, monggo dilanjut. yang pertanyaan tadi mungkin saya cukupkan bagaimana dari kelompok 6 Bagaimana kelompok 6? Jadi kesalahan itu apa ya? Terjadi maaf, sebentar. Kesalahan itu merupakan apa? Output atau hasil dari proses berpikirnya siswa yang kemudian menjadi berharga. Selain yang sudah disebutkan tadi, kesalahan-kesalahan tersebut juga bisa menjadi bahan untuk seorang guru dalam menentukan proses pembelajaran selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Kenapa dianggap sebagai data yang berharga? Bagaimana kelompok 6? Kelompok 6.
mengikuti tanggapan, kami anggap cukup. Saya coba menjawab pertanyaan dari kelompok 5 berdasarkan pemahaman Anda mengenai error versus mistake dalam konteks psikolinguistik. Bagaimana seorang pembelajar bisa mengatasi kesalahan sistematis yang bersumber dari kompetensi mental mereka jika performansi mereka dipengaruhi oleh faktor eksternal. Untuk hal ini apa ya? Ini dua masalah yang berbeda. Jadi kalau error itu murni dari dalam diri seorang pelajar itu, ya. Sedangkan apa itu tadi faktor eksternal itu dia akan mempengaruhi performansi, iya benar. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama, tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu cara. Nah, ketika seorang siswa itu melakukan kesalahan sistematis, yang mana kesalahan tersebut bersumber dari kompetensi mental mereka, jadi yang perlu dilakukan itu adalah latihan terstruktur, bisa juga seperti yang sudah dijelaskan untuk jawaban soal nomor 1 dan 2 tadi, ya, itu termasuk cara untuk mengatasi error yang sistematis. Sementara faktor eksternal ini, jadi guru atau keluarga, ya, kalau di sekolah berarti guru, kalau pembelajaran bahasa di rumah berarti ya keluarga, itu harus menciptakan suasana yang nyaman, yang sekiranya kalau mengoreksi itu atau memberi kritik itu tidak terkesan mempermalukan. Juga guru sebagai guru atau sebagai orang tua itu harus mengurangi tekanan. Jadi enggak maksudnya apa ya, enggak setiap mereka berkata salah terus langsung salah gitu. Enggak seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu mereka itu merasa nyaman untuk mempraktekkan bahasa yang sudah mereka pelajari, dan bisa mengurangi kecemasan mereka atau kegugupan mereka, yang mana kegugupan dan rasa cemas itu bisa bisa menutup akses kompetensi mereka. Jadi yang sebenarnya mereka sudah tahu, tapi karena terlalu ditekan malah takut, malah gugup, malah cemas gitu ya. Jadi menurut mereka nanti lebih baik tidak pakai bahasa Arab, kan bukan itu yang kita harapkan. Jadi intinya ini dua hal yang berbeda dan cara mengatasinya juga berbeda. Kelompok 5. Mungkin ada tanggapan? Silakan. Atau ada tambahan dari Mas Ozi, silakan. Kalau tidak ada, bisa dilanjut. Lanjut saja, Mas Nur. Masih putus-putus apa tidak ya suaranya ya? Tidak. Aman. Baik. Melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari grup 9. Ya. Melihat prosedur dari gas dan silinder tadi, tahap mana yang menurut Anda paling krusial
dalam membantu siswa memperbaiki kemampuan bahasanya secara permanen, dan bagaimana hasil dari error analisis dapat digunakan untuk merancang strategi koreksi yang lebih efektif dan tidak menjatuhkan mental siswa. Kalau menurut saya, tahapan yang paling krusial ada di tahapan yang terakhir, yaitu remedial, di mana tahapan itu menjadi titik balik bagaimana analisis kesalahan itu akan berefek atau tidak. Jika tahapan remedial itu dihilangkan, kesalahan analisisnya akan hanya sekedar dianalisis, diketahui, diklasifikasi, kemudian diukur, itu saja. Tapi kalau sudah di tahap di remedial, berarti kan ada pembenaran di situ. Pembenaran oleh guru kepada siswa atau pelajarnya, yang mana kesalahan itu nanti akan harapannya tidak berulang lagi, sehingga akan memperbaiki kemampuan bahasa siswa secara permanen. Adapun apa strategi koreksi yang efektif begitu ya, yang tidak menjatuhkan mental siswa. Tadi yang seperti yang sempat saya sampaikan atau singgung tadi, pada dasarnya untuk koreksi atau skema pengoreksian itu bisa jadi akan berbeda di masing-masing siswa atau pelajar, melihat dan mengukur dari masing-masing kesalahan yang sudah dianalisis atau diklasifikasikan tadi. Tapi yang singgungannya adalah supaya tidak menjatuhkan mental, baiknya koreksi tersebut atau pembenaran tersebut dilakukan berarti ya di belakang layar, tidak di dalam forum kelas utama begitu. Guru dalam arti guru melakukan analisis, kemudian mengklasifikasi, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengukur dan memposisikan semua kesalahan itu tadi di belakang layar siswa. Jadi setelah terkumpul, terhimpun datanya, baru dibenarkan ke masing-masing siswanya, sehingga satu siswa ke siswa yang lain itu tidak saling mengetahui gitu ya, sehingga tidak tahu kalau saya ini salah dan diketahui oleh teman-teman yang lainnya. Jadi mereka nggak ngerasa takut atau ngerasa terbebani dengan kesalahan tersebut, sehingga mentalnya tidak jatuh, tetap aman gitu. Dalam hal ini berarti kan tergantung kebutuhan dan kontekstual masing-masing peserta didik itu seperti apa. Tapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana strategi tersebut nanti dikemas oleh guru. Itu tujuannya untuk membantu siswa tersebut untuk berkembang, begitu ya. Berarti dari pribadi guru itu harus tahu. Dari pribadi guru dia harus punya data tuh, kesalahan yang mana yang levelnya perlu diperbaiki dengan baik, dengan serius, mana yang levelnya tidak seserius itu. Begitu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari grup 10. Ya. Sering kita lihat di kelas siswa sulit fokus dan salah dalam berbahasa karena terlalu banyak fokus pada HP. Bagaimana kita bisa menentukan siswa tersebut punya gangguan belajar ataukah siswa tersebut hanya tidak fokus? Yang pertama kali perlu dilakukan oleh guru ya meminta untuk meletakkan HP-nya itu dulu. Jadi sumber distraksi utama itu coba diletakkan dulu. Nanti dicari skala perbandingan saat menggunakan HP di kelas. Dalam hal ini berarti HP saat tidak sedang digunakan untuk media pembelajaran ya. Sehingga bisa diketahui apakah itu emang hanya terdistraksi oleh HP atau gadget dan lain sebagainya, atau gangguan belajar, siswa tersebut punya gangguan belajar. Kalau sudah ada skala perbandingan, saat menggunakan HP dia demikian, ada kesulitan, ada tidak fokus, saat tidak menggunakan HP dia demikian, apakah ada bedanya atau tidak ada bedanya. Nah, nanti bisa terpetakan. Mereka punya kesulitan dalam fokus untuk pembelajaran itu dikarenakan HP tersebut, atau itu berasal dari gangguan belajar yang secara menjerumus nanti penanganannya berbeda. Gitu. Kalau yang
tanyakan adalah bagaimana menentukannya, demikian. Jadi yang paling utama ya gimana dibedakan distraksi itu ada dan tidak ada saat ada HP-nya atau tidak ada HP-nya, apakah ada perbedaan. Kalau ada perbedaan yang mencolok dalam arti saat tidak menggunakan HP, kemudian siswa siswa dapat lebih fokus atau dapat lebih mudah menerima pembelajaran, kesalahan-kesalahan tidak ditemui, berarti ya penyebabnya adalah gangguan yang disebabkan oleh distraksi HP itu. Tapi sebaliknya kalau meski tidak ada HP ternyata kompetensinya masih sama, berarti baru perlu guru merancang strategi khusus untuk eh, menangani permasalahan tersebut. Begitu dari dua pertanyaan ini dan dua jawaban yang kami sampaikan, apakah dari grup 9 dan grup 10 ada sanggahan, masukan, atau dari Ustadz Nailur atau dari yang lainnya barangkali memberi tambahan. Yakfi ya. Kalau tidak ada, kelompok 7 sama kelompok 8 belum dijawab. Minta tolong digeser ke atas. Nah, bagaimana cara membedakan kesalahan karena transfer bahasa ibu dan karena overgeneralisasi siswa dalam belajar bahasa? Jadi kalau transfer bahasa ibu itu kita menggunakan kaidah bahasa ibu tersebut pada bahasa kedua. Contohnya dalam bahasa Indonesia misalkan kata dia seperti yang kami jelaskan tadi, kata dia itu bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan di bahasa Arab. Kalau di bahasa Arab ada huwa dan hiya yang penggunaannya berbeda. Nah, itu transfer bahasa ibu. Jadi menggunakan kaidah bahasa ibu di bahasa kedua. Kalau di bahasa ibu dia, di bahasa kedua atau bahasa Arab misalkan, si pelajar ini hanya menggunakan huwa untuk semua gender, padahal itu salah. Jadi itu termasuk transfer bahasa ibu. Sementara overgeneralisasi itu terjadi ketika siswa atau pelajar itu sudah mengetahui misalkan satu kaidah tertentu di bahasa kedua, namun diratakan untuk semuanya. Misalkan seperti yang dijelaskan tadi itu contoh jamak mudzakkar salim ketika rofa yang ditandai menggunakan wawu atau una, ya. Nah, baru tahu itu, si siswa ini baru tahu itu, gitu. Dan meyakini bahwa semua jamak ini meskipun laki-laki dan perempuan itu menggunakan ini. Nah, akhirnya digunakanlah si kaidah una itu tadi, si kaidah jamak mudzakkar salim itu tadi di jamak muannats salim misalkan. Itu kan salah. Nah, itu over generalisasi. Itu berbeda. Jadi kalau transfer bahasa pertama atau bahasa ibu itu kaidah dari bahasa ibu dibawa ke kaidah bahasa kedua. Kalau over generalisasi itu mengetahui satu kaidah di bahasa kedua lalu digunakan untuk banyak hal yang seharusnya itu berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Kelompok 7. Lalu dari kelompok 8, bagaimana cara membedakan secara praktis di kelas antara error yang berasal dari kompetensi dan mistake yang hanya karena faktor performansi. Ini gampangnya gini. Cara yang paling mudah menurut kami gini. Ketika siswa itu melakukan kesalahan,
kita tanya, gitu ya. Yakin seperti itu misalkan, atau coba deh dicek lagi gitu. Kalau ternyata mereka itu memperbaiki sendiri, bisa memperbaiki kesalahannya sendiri, maka itu termasuk mistake atau keliru gitu ya. Karena sebenarnya mereka itu tahu, tapi entah karena keceplosan atau karena gugup itu tadi, eh, maka mereka melakukan kekeliruan. Jika sebaliknya, jika si siswa itu sudah ditanya, akan tetapi dia tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menjelaskan kesalahannya atau tidak bisa memperbaiki kesalahannya, maka itu termasuk error atau salah. Dan eh, iya, jadi kompetensinya itu belum belum terbentuk lah gitu. Kalau tidak bisa memperbaiki sendiri, itu berarti termasuk error gitu. Atau mungkin juga bisa dilihat dari kesehariannya. Misalkan di pagi hari si siswa ini melakukan kesalahan, lalu di siang harinya juga melakukan kesalahan, malam harinya juga melakukan kesalahan, dan itu kesalahan yang sama dan berulang-ulang, bisa dipastikan bisa apa dikatakan itu besar kemungkinan adalah error atau kesalahan. Tapi semisal siswa ini melakukan kesalahan di pagi hari, terus agak siangan dikit ternyata dia benar di hal itu, di kesalahan yang tadi itu, nanti benar lagi, oh berarti kesalahan yang tadi pagi itu adalah mistake gitu. Jadi kalau error itu terjadi berulang kali dan mereka tidak bisa menjelaskan kesalahan dan alasannya, dan yang benar gitu maksudnya. Kalau mistake itu sebaliknya, seperti itu. Kelompok 7 dan kelompok 8. Monggo kalau ada tambahan atau sanggahan atau pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kami cukupkan. Insyaallah sudah terjawab semuanya. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. آه نعم أزيد قليلا من السؤال الأخير. هناك من يسأل الفرق بين التدخل اللغوي وإفراد التعميم. Jadi kelompok 7 tadi bertanya antara sudah asyar di sini. Jadi apa bedanya antara kesalahan karena bahasa ibu itu biasanya kalau dalam bahasa pemerolehan bahasa itu disebut interferensi. Jadi at-tadakhul al-lughawi itu. Misal hinama nahnu naqul ghadan as-sabah sa'adhabu ila suq misalnya. Kenapa kok sampai ada pernyataan dalam bahasa Arab ghadan as-sabah sa'adhabu ila suq? Itu karena ya memang terjemahan dari bahasa Indonesia besok pagi saya mau ke pasar. Itu masuk kategori interferensi. Nah, tapi kalau yang over generalisasi tadi, ifrad at-ta'mim itu eh, misalnya setelah ila selalu kasroh. Adhabu apa? Adhabu ilal jami'ah
ma'a Fatimati misalnya. Padahal kan Fatimah itu ghairu munsharif. Jadi karena dia tidak tahu isim ghairu munsharif, jadi dia menganggap semua kata itu sama. Misalnya ketika dia mendengar tentang warna-warna, dia drill siswanya misalnya seorang guru ahmarun, abyadun. Karena apa? Karena ya memang nggak ada alnya ya di tanwin. Itu namanya over generalisasi. Nah, jadi tidak hanya dilakukan oleh siswa, kadang-kadang guru itu juga melakukan over generalisasi. Pengaruh dari bahasa ibu misalnya yang sudah banyak terjadi itu seperti man ismuka, karena dalam bahasa Indonesia itu namanya siapa namamu. Padahal siapa itu man ismuka itu namamu. Karena pengaruh dari bahasa ibu, akhirnya dia menerjemahkan man ismuka, bukan masmuka. Padahal dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Inggris. Itu what is your name? Atau ma ismuka, bukan who is your name. Eh, jadi eh, itu namanya pengaruh bahasa ibu terhadap bahasa, jadi antara interferensi sama over generalisasi. Jadi kalau interferensi itu dari bahasa ibu, kalau over generalisasi itu dari bahasa yang sama. Sudah seperti yang disampaikan Ustadz Nailur tadi, saya hanya menambahkan contoh-contoh dalam bahasa Arab. Kemudian tentang error dan mistik, tentang akhto dan zallatul lisan. Jadi kalau kita terjemahan bahasa Arab biasanya tahlil al-akhta itu error analisis itu tahlil akhta. Tapi kalau mistik itu hanya zallatul lisan. Jadi kenapa dia salah? Karena ya memang kepleset, keplesetnya lisan. Meskipun kepleset lisan itu ya parah, karena zallatul qadam assalamu min zallatil lisan katanya. Jadi keplesetnya kaki lebih selamat daripada keplesetnya lisan. Tapi maksudnya bukan itu, bukan kepleset ngomong salah kemudian jadi malapetaka, tapi ini kesalahan dalam berbahasa. Jadi zallatul lisan itu mistakes, kalau yang error itu akhta. Kalau akhta itu memang kesalahan yang diakibatkan dari memang dia tidak tahu. Makanya di dalam analisis berbahasa itu ada nggak ada tahlil az-zallah, itu nggak ada. Yang ada tahlilul akhta. Karena zallah itu nggak bisa diprediksi. Tapi kalau akhta kan kita bisa prediksi. Kenapa dia sampai melakukan kesalahan misalnya. Eh, apakah dari interferensi, apakah dari overgeneralisasi tadi yang sudah ditanyakan tadi, atau karena faktor-faktor lain. Karena eh, ya banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita yang itu bisa kita rumuskan. Umpamanya kalau karena faktor kemarin sudah kita bahas tentang akhta fi siyaqit ta'allum misalnya. Ada anak yang dari Jawa Timur ngomongnya ainnya sulit, dari Sunda fa-nya sulit, yaitu semuanya akhirnya kita akan memiliki pola-pola untuk melatih kesalahan-kesalahan itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang memang bisa kita perbaiki mungkin. Rata-rata kesalahan itu memang kalau akhta itu biasanya memang berasal dari kesalahan-kesalahan yang bisa kita rumuskan. Apakah overgeneralisasi, apa kalau dalam bahasa linguistik ada omisi, ada macam-macam formasi. Jadi
ada apa misordering. Jadi macam-macam kesalahan-kesalahan yang memang bisa kita rumuskan. eh Seperti kita itu kan biasa meletakkan di mana itu kalau dalam bahasa Indonesia di belakang. Hei, Cak, rumahmu mana? Nah, akhirnya ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya akhi, baituka aina. Itu kan ya tartibnya bukan tartib fil lughah al arabiyah karena aina itu mesti di depan. Jadi yang bisa kita analisis itu hanya yang akhta. Dari tahlil al akhta, kesalahan-kesalahan yang error itu yang memang sudah eh, kalau tidak dibenarkan itu ya nggak bisa. Tapi kalau mistake itu ya dia sendiri tahu sebetulnya, tapi mungkin karena memang faktor-faktor tertentu orang yang tidak bisa fa sangat mungkin ada salah tulisan kemudian mengucapkan eh, faklam umpamanya gitu. Itu kan karena ya kemudian dia mengulangi faklam misalnya karena memang terbiasa kan, dengan lisan yang sudah terbiasa tidak mengucapkan dengan huruf fa. Jadi mungkin itu kenapa kok judul kita hari ini tahlil al-akhta, analisis kesalahan, diagnosa mental pembelajar. Jadi kenapa kok ada diagnosa mental pembelajar? Kalau dalam pembelajaran apa yang tahun semester yang lalu iktisab iktisab lugha atsaniyah itu kan kita hanya analisis kesalahan saja. Kalau dihubungkan dengan psikologi, maka kenapa sih sebetulnya kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi? Jadi sebetulnya bisa ditambahkan ini yang eh, sifatnya mental. Itu mungkin bisa nanti kalau ada revisi ditambahkan dengan contoh-contoh dalam bahasa Arab supaya teman-temannya punya gambaran apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan akhto, apa yang dimaksud dengan mistik, kemudian hal-hal yang detail yang mungkin dimunculkan dari kesalahan-kesalahan berbahasa itu bisa dicontohkan. Mungkin itu tambahan dari saya karena waktunya memang sudah habis, harusnya jam 2:45 ini sudah agak mundur. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Ramadan minggu depan kita masih masuk. Siapa yang presentasi? Kelompok 5. Kelompok 5, siapa kelompok 5? نحن أستاذ Siapa? سافر وذو الحق. Safara Wasul. أيوة. نعم شكرا نكتفي بهذا القدر نختتم بدعاء كفارة المسجد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi